selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, kita akan menyelami dua pengalaman nyata yang sangat menyeramkan. Dikirim langsung oleh para saksi mata. Dua kisah ini terjadi di lokasi yang sangat berbeda. Yang satu, di kota modern Guangzhou, China, dan yang lainnya di pelosok Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Siapkan mental kalian, karena setelah mendengar ini, tidur kalian mungkin tidak akan nyenyak. Kita mulai dari Guangzhou. Perkenalkan, Caroline. Dia dan temannya, Oliver, memutuskan untuk menyewa sebuah unit studio di lantai 10 dekat sekolah bahasa mereka. Apartemennya kecil, sederhana, dengan sekat tirai yang memisahkan ruang tidur dan area kerja. Terdengar normal kan? Sayangnya, normalitas itu hanya bertahan sampai mereka menginjakan kaki di malam pertama. Caroline sedang asik bekerja di depan laptopnya. Keadaan sunyi, hanya suara ketikan jari yang terdengar. Tiba-tiba, di telinga kanannya muncul suara, bukan bisikan, tapi napas. Napas yang sangat berat, panjang, dan berulang kali dihembuskan. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri persis di belakang kursinya. Jantung Caroline langsung berdebar kencang. Ketakutan itu membuatnya membeku. Sebelum akhirnya, ia bergegas loncat ke tempat tidur, mencari perlindungan di bawah selimut. Gangguan tidak berhenti di situ. Saat Oliver sedang berada di kelas, Caroline sendirian di unit. Dia melihat bayangan hitam bergerak dari balik kaca buram pintu kamar mandi. Bayangan itu mirip siluet pintu unit yang terbuka. Padahal, pintu sudah terkunci. Kemudian, dari arah dapur, terdengar suara keras, seperti sebuah benda besar jatuh. Caroline, yang sudah mencapai batas ketakutannya, mencoba mengusir entitas itu. Saking paniknya, ia mengusir makhluk itu menggunakan 3 bahasa: Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Oliver juga tidak luput dari gangguan. Di siang bolong, saat ia sendirian, ia mendengar suara ketikan keyboard yang cepat sekali. Suara itu berasal dari balik tirai pembatas, tempat laptop Caroline diletakkan. Oliver memberanikan diri. Ketika tirai dibuka, suara ketikan itu langsung menghilang seketika. Sejak hari itu, Oliver bersumpah untuk tidak pernah sendirian lagi di apartemen tersebut. Kisah ini mencapai puncaknya ketika ibu dan tante Caroline berkunjung. Tante Caroline ini adalah seorang yang sangat taat beribadah. Saat tidur, beliau merasa badannya diangkat, melayang, dan kemudian dihempaskan kembali dengan sangat keras, menimpa ibu Caroline yang tidur di sebelahnya. Merasa situasi ini sudah tidak wajar, Oliver berinisiatif mendatangi biksu. Sang biksu menyarankan ritual sederhana: membaca parita selama 3 hari, bercuri-turet, tepat pukul 12 malam. Dengan membuka kaca jendela dan pintu malam ketiga ritual, suasana unit terasa sangat berat dan mencekam. Ketika dupa dibakar, tiba-tiba angin kencang berembus, padahal jendela baru terbuka sedikit. Saat mereka mulai membaca parita, ruangan terasa sesak, seolah dipenuhi oleh kerumunan yang tak terlihat. Caroline bahkan menyaksikan asap dupa tidak naik lurus ke atas, melainkan berbelok ke samping, seperti ditiup oleh seseorang yang berdiri di sana. Syukurlah, setelah parita selesai dibacakan, suasana unit langsung terasa ringan kembali. Meskipun gangguan kecil masih muncul sesekali, intensitas teror itu sudah sangat berkurang. Dari apartemen lantai 10 yang dihantui, kita sekarang beralih ke perjalanan yang jauh lebih mengerikan di Kupang, NTT. Kisah kedua ini datang dari Bang Alex, yang bertugas sebagai pegawai honorer di puskesmas desa pelosok di Kabupaten Kupang pada tahun 2008. Pada suatu malam, warga datang membangunkan staf puskesmas. Mereka menemukan jasad seorang pria tergantung di pohon belakang puskesmas. Kondisinya sudah membusuk dan berair, mengindikasikan bahwa mayat itu sudah lama tergantung. Karena supir ambulans resmi sedang tidak ada, Bang Alex yang diminta menyetir membawa jenazah ini ke rumah sakit untuk diotopsi. Hanya Bang Alex, seorang saksi mata, dan seorang polisi yang berani menemani di kursi depan. Bau busuknya luar biasa menyengat, membuat penumpang lain tidak sanggup.
Perjalanan dari desa ke rumah sakit memakan waktu sekitar 3 jam di jalan yang berbatu dan berat. Sepanjang perjalanan, Bang Alex merasa ambulans itu terasa luar biasa berat. Setir menjadi kaku. Mobil sulit dikendalikan. Seolah ada beban ganda yang menindihnya. Sekitar pukul 12:30 malam, saat mobil sedang menanjak di jalanan yang gelap, tiba-tiba mereka mendengar teriakan. Jauh di kejauhan, tapi jelas. New, dalam bahasa daerah setempat. New, berarti tolong. Teriakan itu semakin lama semakin jelas dan mendekat. Saat mereka melaju, rasa penasaran mendorong mereka menoleh ke belakang. Kain selimut yang menutupi jenazah sudah tersingkap. Dan yang lebih mengerikan, posisi mayat itu sudah berputar. Kakinya kini mengarah ke pintu belakang. Mereka terpaksa berhenti untuk merapikan kembali. Ketika pintu belakang dibuka, anehnya, posisi mayat sudah kembali rapi seperti semula, membuat mereka bingung setengah mati. Polisi dan saksi mata segera menutup pintu dan bergegas kembali ke kursi depan. Begitu pintu tertutup rapat, teriakan New datang lagi. Tapi kali ini suaranya jauh lebih besar, lebih dekat, dan berasal dari dalam mobil bagian belakang. Tempat mayat itu diletakkan. Tidak hanya teriakan, terdengar suara seperti orang memukil-mukil bagian dalam mobil dengan keras. Ambulans itu bergoyang tinggi rendah, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di belakang sana. Di tengah guncangan dan teriakan itu, rasa takut Bang Alex dan rekan-rekannya menghilang, digantikan oleh kesadaran bahwa mereka sedang berhadapan langsung dengan kuasa gelap. Mereka memutuskan untuk berdoa bersama, dan dengan sisa keberanian yang ada, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Kisah Bang Alex ini diakhiri di sini, namun ia berjanji akan ada cerita kelanjutan gangguan yang jauh lebih ekstrem yang ia alami setelah mengurus jenazah ini. Jadi, pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.